Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal dari mata kuliah pengantar ilmu tafsir dengan dosen pengampu Pak Agus Zamzam Nur MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali. Baik, untuk jawaban soal nomor 1 dari kelompok 1, judul makalah yang pertama ialah pengertian dan perbedaan ilmu tafsir dan takwil. Dalam pengertian tafsir di Al-Quran, tafsir artinya adalah penjelasan seperti dalam surah Al-Furqan ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatunaka bimathali illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang paling baik penjelasannya. Nah, dalam ayat ini tafsir berarti penjelasan. Kemudian di makalah yang kedua dari kelompok 1, cara turunnya wahyu kepada malaikat dan Nabi Muhammad dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Proses turunnya wahyu. Pada poin pertama yaitu cara turunnya wahyu kepada malaikat. Ayat yang pertama menjelaskan di surah Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Pada ayat ini dijelaskan bahwa wahyu langsung diturunkan kepada malaikat. Lalu ayat yang kedua yaitu di surah Al-Buruj ayat 21-23. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di lauh mahfuz. Kemudian cara yang kedua yaitu cara turunnya Al-Quran kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Cara yang pertama yaitu melalui malaikat Jibril. Pada wahyu yang turun pada pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ketika beliau berhalwat di Gua Hiro. Lalu datanglah Jibril dan mendekapnya, lalu berbisik Iqra atau bacalah. Maka turunlah wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua yaitu melalui mimpi yang benar dalam tidur. Dalam riwayat Muslim, maksud saya dalam Sahih Muslim, Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW pada suatu hari berada di antara kami di dalam masjid,
Tiba-tiba beliau mendengkur, lalu mengangkat kepala beliau dengan keadaan tersenyum. Aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa, ya Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah turun sebuah surat. Lalu beliau membacakan surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cara yang ketiga turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad ialah Allah menurunkannya langsung kepada Nabi. Seperti pada peristiwa Mi'raj yang beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari. Kemudian yang poin ketiga, hikmah Al-Quran diturunkannya secara bertahap. Hikmah yang pertama yaitu meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah, supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Hikmah yang kedua, sebagai bantahan terhadap syubhat atau hal ganjil kaum musyrikin yang datang silih berganti. Dalilnya yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 33, yang dimana telah saya sebutkan di dalam pengertian tafsir. Baik, saya ulangi ayatnya, yaitu yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil atau syubhat, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang paling baik penjelasannya. Kemudian dalam hikmah yang ketiga yaitu memudahkan manusia dalam memahami Al-Quran, mengamalkannya dan menghafalkannya, karena diturunkannya berangsur-angsur dalam surah Al-Isra ayat 106 yang memiliki arti, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya dengan perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Hikmah yang keempat yaitu menyemangati hati manusia untuk menerima Al-Quran dan mengamalkannya, karena diturunkannya secara berangsur-angsur. Dalilnya itu di surah An-Nur ayat 11. Beranjak ke soal yang nomor 2. Sebutkan judul makalah dari kelompok 2-5 dan jelaskan 2-5 kalimat per kelompoknya. Untuk kelompok kedua, di judul makalah yang pertama yaitu fase perkembangan tafsir, yaitu fase pertama masa Nabi dan sahabat. Pada masa Nabi Muhammad ini tafsir belum tertulis, dan secara umum periwayatannya bersifat lisan. Lalu ketika pada masa mufassir dan para sahabat, saat Rasulullah masih hidup, sahabat enggan menafsirkan Al-Quran. Tetapi begitu beliau wafat, mau tidak mau mereka harus menafsirkannya. Karena secara tidak langsung, para sahabat berkewajiban untuk melaksanakannya, mengingat penjelasan-penjelasan ayat yang sukar dipahami oleh umat Islam. Sumber penafsirannya yaitu ada Al-Quran, hadis, sumber ijtihad,
dan ahli kitab. Kemudian makalah yang kedua setelah UTS dari kelompok 2 adalah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ayat Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun surah itu turun di kota Madinah atau di luar Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah sebaliknya. Ayat Madaniyah ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meski turun di Mekah sekalipun. Nah, kandungan Makkiyah ini menekankan sisi akidah, sedangkan Madaniyah menekankan sisi masalah muamalah dan masalah syariah. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 3. Makalah yang pertama berjudul Fase Perkembangan Tafsir pada Masa Tabi'in, yaitu fase berakhirnya masa sahabat. Fase ini dikarenakan dunia Islam mengalami perluasan wilayah sehingga masuknya orang-orang non-Islam, masuknya orang-orang non-Arab ke dalam Islam. Untuk itulah para mufasir bertugas untuk menjelaskan dan memaknai ayat-ayat Al-Quran yang tidak mereka pahami. Sumbernya sama seperti pada masa sahabat, tetapi ada tambahan satu. Sumbernya ialah dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, ahli kitab, dan tambahannya itu dari tafsir sahabat. Kemudian makalah yang kedua adalah asbabun nuzul. Jadi, asbabun nuzul itu menurut Az-Zarqani yaitu suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Nah, ayat Al-Quran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayat yang turun karena sebab bersamaan dengan turunnya wahyu. Yang kedua, turun lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan yang membutuhkan hukum. Kelompok keempat, makalah yang pertama berjudul Tafsir Masa Kodifikasi. Fase kodifikasi ini dikenal juga sebagai fase pembukuan. Fase pembukuan berawal dari masa berakhirnya Bani Umayyah dan awal dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ada 4 tahap dari fase kodifikasi. Yang pertama, tafsir masih belum dilakukan secara sistematis. Tahap yang kedua, ulama menulis tafsir secara khusus. Lalu tahap yang ketiga, tafsir mulai diringkas sanadnya dan menghimpun pendapat tanpa menyebutkan pemiliknya. Tahap yang keempat, tafsir mencapai kesempurnaan dan ditandai dengan banyaknya mazhab yang bermunculan. Nah, makalah yang kedua setelah UTS dari kelompok 4, judulnya itu Kemukjizatan Al-Quran. Jadi sisi kemukjizatan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 segi. Yang pertama segi bahasanya, yang kedua segi ilmiah, dan yang ketiga segi syariat. Dari segi bahasa memperlihatkan kefasihan. Sedangkan dari sisi ilmiah menuntut manusia agar berpikir dan membuka pintu-pintu pengetahuan. Dan yang ketiga, segi syariat. Al-Quran ini adalah perundang-undangan paling sempurna. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat yaitu menunjukkan kepada kita tentang kebenaran Nabi dan kelemahan orang-orang Arab dalam menentangnya. Kelompok 5. Judul yang pertama, Tafsir Bil Al-Matsur. Tafsir Bil Al-Matsur ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. 4 macam tafsir Al-Matsur, yaitu yang pertama, antara ayat saling berhubungan. Yang kedua, ada informasi tertentu. Yang ketiga, ayat
mujmal ditafsirkan dengan ayat mubayyan. Ayat mutlak ditafsirkan dengan khas. Maksud saya ayat mutlak ditafsirkan dengan ayat khas. Dan yang terakhir, terkadang ada perbedaan informasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Judul makalah yang kedua, gaya bahasa Al-Quran dan uslub-uslub Al-Quran. Uslub di kalangan bangsa Arab diklasifikasikan menjadi 3, yaitu uslub hitabi, yaitu gaya bahasa retorika, uslub ilmi, yaitu gaya bahasa ilmiah, dan yang ketiga uslub adabi, yaitu gaya bahasa sastra. Nah, karakteristik gaya bahasa ini, yang pertama, susunan kata dan kalimat Al-Quran itu singkat dan padat, memuaskan para pemikir dan orang awam, memuaskan akal dan jiwa. Yang kedua, redaksi, dan yang terakhir, ketelitian redaksinya. Soal yang ketiga, bagaimana presentasi kelompok 6. Nah, kelompok 6 ini beranggotakan yang pertama yaitu Ana Hasanah, yang kedua Eva Sylvia Andriani, dan yang terakhir Intan. Nah, kelompok 6 ini mempresentasikan dengan judul makalah yaitu metode tafsir tahlili dan metode tafsir ijmali. Nah, metode tafsir tahlili ini menafsirkan Al-Quran secara mendetail, penjelasannya secara rinci dan menyeluruh. Sedangkan ijmali yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global dan sistematika dalam penyusunan ayatnya. Lalu, kisrah Israiliyat ini merupakan sebagian dari pendapat para ahli. Sebagai pengetahuan, Bani Israel ini dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ini dikarenakan kenapa ahli kitab dijadikan sumber dari tafsir? Karena bila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat keraguan dalam hatinya, maka bertanyalah pada ahli kitab, karena dalam Taurat maupun Injil ada kisah beliau di dalamnya. Lalu tafsir Bi'al-Ra'i, yaitu tafsir menggunakan akal sebagai sumbernya. Tafsir yang dalam penjelasan maknanya, mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Lalu soal nomor 4. Sebelum UTS saya dari kelompok 3. Judul makalahnya yaitu fase perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Nah, fase ini dimulai sejak berakhirnya masa sahabat. Nah, para tabi'in yang hidup di masa ini telah berguru kepada para sahabat. Para tabi'in menjelaskan mana-mana ayat yang sulit kepada umat pada masanya. Riwayat yang mereka ambil ini dari para sahabat yang diperoleh langsung dari Rasulullah, dan dari riwayat yang mereka ambil dari sahabat yang bersumber dari sahabat sendiri. Riwayat yang mereka ambil dari ahli kitab yang ada pada kitab-kitab mereka, dan dari apa yang dibukakan oleh Allah atau hidayah kepada mereka melalui ijtihad dan penalaran terhadap kitabullah. Setelah masa sahabat, dalam dunia Islam terdapat perluasan wilayah. Masuknya orang-orang Arab, masuknya orang-orang non-Arab ke dalam Islam, yaitu karena jauhnya jarak antara masa Nabi
dengan masa itu, jadi kebutuhan akan tafsir bertambah sedikit demi sedikit dengan keberadaan ayat yang sulit dipahami. Nah, para tabi'in ini memiliki tugas untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, sumber-sumber dari penafsiran para tabi'in ini, yang pertama, tafsir sebagian Al-Quran terhadap sebagian yang lain. Yang kedua, tafsir Rasulullah terhadap sejumlah ayat. Yang ketiga, tafsir yang berasal dari sahabat. Yang keempat, tafsir yang diambil tabi'in dari ahli kitab yang telah masuk Islam, yang sumbernya adalah kitab-kitab suci mereka. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad sendiri sebagai buah dari kajian mereka terhadap kitabullah dan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Kemudian didirikanlah madrasah-madrasah di kota-kota tertentu, seperti di kota Mekah yang dipimpin oleh Ibnu Abbas, di kota Irak dipimpin oleh Ibnu Mas'ud, dan di Madinah oleh Ubay bin Ka'ab. Adapun keistimewaan dari fase perkembangan tafsir pada masa tabi'in ini ialah, yang pertama, banyaknya kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah dari Bani Israel. Yang kedua, penafsiran para tabi'in dikembangkan dengan metode talaki, yaitu perjumpaan langsung. Nah, proses talaki ini tidak diikuti oleh para tabi'in secara menyeluruh sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi, melainkan bersifat khusus. Artinya, orang-orang bertalaki atau berkumpul dengan Ibnu Abbas, yang di Madinah bertalaki dengan Ubay bin Ka'ab, dan orang Irak bertalaki dengan Ibnu Mas'ud. Keistimewaan yang ketiga, banyak tafsir yang dikembangkan para penafsir pada masa tabi'in ini yang dipengaruhi oleh berbagai mazhab keagamaan yang muncul pada masa itu. Dan keistimewaan yang keempat, banyak penafsiran para penafsir dari kalangan tabi'in yang berbeda dengan penafsiran pada penafsir dari kalangan sahabat. Yang terakhir, jawaban untuk soal nomor 5. Perbedaan tafsir dan ta'wil. Tafsir ini bersifat umum dan menyangkut seluruh ayat, sedangkan ta'wil berkenaan dengan makna-makna tertentu. Itu hanya menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat yang samar dan perlu penjelasan. Tafsir, makna ayat terambil dari bentuk ibarat atau tersurat, sedangkan ta'wil itu tersirat atau isyarat-isyarat. Tafsir lebih ke lafaz-lafaz, sedangkan ta'wil itu mengartikan makna. Contohnya yaitu di surah Al-Fajr ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Fi lauhim, maksud saya Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kalau ditafsirkan ayat ini yaitu Allah benar-benar mengawasi segala perilaku hambanya. Sedangkan bila ditakwil, artinya Allah memperingatkan para hambanya yang telah meremehkan dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya paparkan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.